Kita lanjutkan dialog Prof. Ege. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana sih sebenarnya hubungan dari Joko Widodo dengan Anies Baswedan, Prof? Eh, supaya jangan terkesan antara dua orang ini saja, kita boleh lukiskan beberapa hubungan dalam politik Indonesia ya. Dulu Bu Mega Boleh, dengan Prof. Pak SBY, ya Bu Mega dengan Pak SBY ditanya mau maju apa enggak, Pak SBY jawabannya enggak, lalu ada masalah. Bu Mega dengan Pak Prabowo dulu ada janji untuk menerus selanjutnya mendukung Pak Prabowo, disebutlah perjanjian batu tulis, ya. Kalau Bu Mega dengan Pak Ya. Jokowi kan Pak Jokowi seakan-akan lepas dari partainya. Kemudian kalau Pak Prabowo dengan Anies kan memang Anies menurut sepengetahuan saya memang pernah janji nggak akan maju kalau berhadapan dengan Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies dengan Pak Jokowi ini ada dua saya rasa dimensi hubungannya. Yang pertama pada waktu itu dianggap seakan-akan Anies itu juga ingin maju ya dengan beberapa kebijakannya yang membuat dia menonjol waktu menjadi Menteri Pendidikan. Dan sesudah itu tentu saja selama masa kampanye Pilpres 2024 kita mendengarkan Anies memang membawa slogan atau moto perubahan yang mau tidak mau kan akan berhadapan dengan petahana begitu. Jadi hubungannya pada waktu yang terakhir ini adalah Anies akan telah mempertanyakan berbagai hal yang ada kaitannya dengan program Pak Jokowi ya. Dan tentu saja itu karena sekali lagi dia membawa bendera perubahan. Namun seperti yang disampaikan Anies kemarin, itu kan disebutkan sama dia bahwa kita ini sebangsa, kita ini saudara, ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, harus dijaga terus. Itu saya baca loh. Jadi artinya Oke. itulah dimensi-dimensi hubungan politik di tanah air kita terkait dengan Pilpres. Saya tidak hanya menyebut Pak Jokowi dan Anies, tapi agak Ya. lengkap tadi. Dan memang dalam Kongres Nasdem itu, Bang Surya Paloh juga mengatakan demikian, bahwa ada saatnya jalan bersama, begitu ya. Tetapi juga Ya. semuanya harus bersatu untuk menuju Indonesia emas, kurang lebih begitu. Itu yang menarik, Prof. Karena kalau kita lihat, apakah dengan adanya silaturahmi, salaman, saling senyum, lempar senyum ini membuat hubungan mereka menjadi semakin baik? Karena pada saat kemarin di Pilpres Anies berada di bawah Ya. bendera Nasdem juga, tapi pas kita lihat di pidato di Kongresnya ada saling saut-sautan juga antara Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo. Apakah ini menandakan kondisi keintiman batin mereka ini membaik atau justru sebaliknya kalau Prof melihat? Alfat ini sebetulnya sudah menyampaikan jawabannya sendiri bahwa pada saat bersama-sama tentu saja tokoh-tokoh itu cenderung kompak. Kemudian ketika berpisah itu punya kenangannya masing-masing. Kalau kembali kita ambil pada apa yang terjadi pada Kongres Nasdem itu, kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi merasakan di hatinya tetap sama perasaannya gitu ya. Bahkan mengatakan sayalah ketua umum yang satu-satunya partai ketua umum ya, ketua umum partai yang saya payungi itu adalah Pak Surya Paloh gitu. Nah, jadi itu kan menunjukkan keakraban presiden memayungi ketua umum partai satu-satunya itu Pak Surya Paloh, tetapi dikatakan pada waktu itu karena hujan deras dan terlalu basah mungkin masuk angin gitu. Nah, itu masuk angin kan juga menarik. Masuk angin dalam kaitannya kemudian dikaitkan dengan perubahan misalnya. Tetapi pada sisi lain Pak Jokowi juga mengatakan, nah ini konteks untuk menjawab Alphard dan Sera tadi. Pak Jokowi mengatakan yaitu bahwa biasanya itu kalau datang rame-rame, kemudian kalau pergi ditinggal rame-rame katanya. Jadi jangan sampai atau dia percaya bahwa Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem tidak demikian. Nah yang mau saya katakan adalah menjawab pertanyaan Alfa tadi dalam konteks tertentu. Dulu Anies itu adalah calon presiden, dielukan di mana-mana begitu ya. Termasuk juga ketika datang ke Kongres Nasdem ini kan juga banyak yang mengeluh-elukannya. Tetapi sekarang kita tahu Anies pun belum tentu bisa dapat tiket untuk Pilkada Jakarta. Gitu ya. Jadi mungkin bintangnya bisa meredup. Kita nggak tahu ya, seperti sekarang teman-teman kita lagi menunggu di KPU itu ya, KPUD ya, siapa saja yang datang. Nah, yang pada bagian lain, saya mau menyampaikan kepada Alfat, Sera, dan para pemirsa, menurut catatan saya, 54 hari lagi akan ada pelantikan presiden baru yang tentunya kita harap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan ini adalah 54 hari Pak Jokowi akan menuju pada masa yang dia sebut tadi.
Kalau pergi ya jangan ditinggal rame-rame lah, kurang lebih begitu. Gitu. Jadi dua-duanya kita ingin mengatakan setiap tokoh itu ada masa pasang surutnya. Pada saat tertentu dipuji, dipuja, kemudian ada momentum seperti yang kita lihat pada hari-hari ini. Saya agak bingung. Kalau misalnya itu kepuasan terhadap pemerintah itu 85%, tetapi kok dalam 2-3 hari ini misalnya ya, bunyi yang kita dengar di media sosial ataupun yang diteriakkan mahasiswa dan civil society di jalan-jalan itu terasa kejam dan kasar sekali kalau menurut saya gitu. Jadi selalu ada pasang surut di mana orang itu dipuji dan pada Selalu waktunya ada juga pasang bisa surut. menerima kritik. Baik. Terima kasih banyak Prof. Ege sudah bergabung bersama kami. Luar biasa loh makna yang disampaikan dalam komprehensif gitu ya. Iya, Terima banyak kasih, Prof. ininya ternyata, banyak Yang penting sudut-sudut tuh- lainnya. yang Terima penting kasih ya. asal- Ya, silakan terakhir. Asal salaman aja kita bahagia begitu ya. Baik, saya wakilin Baik, salamannya baik. di sini ya, Bang ya. Kita salaman. Oh iya ya, saya juga Baik, dari sini terima buat kasih. para pemirsa. Baik, terima kasih Prof. Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.